Kasus penemuan potongan mayat bayi di jurang Ngarai Sianok, Kelurahan Bukit Cangang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Sabtu 25 Oktober lalu memasuki babak baru. Polresta Bukit Tinggi menetapkan IC 21 tahun yang merupakan ibu kandung bayi tersebut sebagai tersangka. Adapun modus pembuangan bayi tersebut diduga karena tersangka malu hamil di luar nikah. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Padang rekan Muhammad Iqbal. Selamat sore. Selamat sore, Rima. Terima kasih. Eh, Baik, Benar, ya lanjut. baik Iqbal, sejauh apa hasil penyelidikan pihak kepolisian terkait kasus pembuangan potongan tubuh bayi di Bukit Tinggi ini? Baik, rekan Rima. Ya, pihak kepolisian sudah mendalami kasus penemuan jasad bayi yang berada di bibir Jurang Arai di Kelurahan Bukit Cangang, Kecamatan Duga Panjang, Kota Bukit Tinggi. Sejak ditemukan atau diungkap terduga pelaku yaitu IC dengan umur 21 tahun, yaitu ibu kandung dari pembuangan bayi tersebut. Dan pihak kepolisian masih mendalami hingga sekarang, hingga pada Selasa 28 Oktober 2025. Dan besok juga pihak kepolisian membawa sampel DNA antara terduga pelaku ini dengan jasad bayi yang ditemukan di bibir jurang Ngarai pada Sabtu lalu. Dan besok yang berangkat adalah langsung dari PLT Kasarreskrim Polresta Bukit Tinggi ke Jakarta untuk mengecek apakah benar DNA ini sama atau bagaimana. Nah, nanti tujuannya juga dicek karena di pengadilan untuk menguatkan bukti jika pelaku ini tidak bisa mengelak lagi, karena pihak kepolisian sudah mengetahuinya dari hasil visum sebelumnya yang telah dilakukan pada hari Sabtu sore, dan hasilnya keluar sekitar sebelum maghrib pada 25 Oktober 2025 lalu tersebut. Dan hasil visum itu menandakan bahwa terduga pelaku ini, IC ini, baru saja melahirkan. Demikian, rekan Lima. Baik Iqbal, seperti yang kita ketahui bahwa mayat bayi ini ditemukan dengan kondisi terpotong begitu ya menjadi 3 bagian. Sejauh ini apakah ada dugaan bahwa pelaku ini memutilasi bayinya, rekan Iqbal? Baik, terima kasih rekan Lima. Dari kepolisian, keterangan kepolisian sendiri, saat ditemui Tribun Padang.com pada Senin 27 Oktober 2025 kemarin, itu melalui PLT Kasarreskrim Polresta Bukit Tinggi, Kompol Anidar mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah itu ada dugaan mutilasi atau tidaknya. Sementara kata Kompol Anidar, berdasarkan interogasi masih belum bisa uh, di pelaku ini. Jadi untuk sementara pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan secara resmi kepada media maupun wartawan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Namun pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam itu pihak kepolisian sudah membawa terduga pelaku ini yang inisial IC 21 ke rumah atau kediamannya yang bertepatan dengan lokasi pembuangan atau TKP pembuangan jasad tersebut. Dan di rumah tersebut kepolisian telah menyita gunting, gayung, dan ari-ari yang ditemukan di dalam selokan di rumah terduga pelaku tersebut. Dan namun untuk apakah ada dugaan mutilasi atau tidaknya, pihak kepolisian belum memberikan keterangan, rekan Lima. Baik Iqbal, bisa Anda laporkan terkait kondisi jasad bayi yang dibuang ke jurang? Apakah seluruh potongan tubuh ini sudah ditemukan? Baik, rekan Lima. Itu potongan pada Sabtu tersebut awalnya ditemukan oleh salah satu saksi mata bernama Meldawati, itu hanya bagian pinggang beserta kedua kaki. Nah, setelah itu melaporkan kepada pihak terkait, pada RT, dan juga pihak kepolisian sudah datang ke lokasi, dan pihak kepolisian akhirnya menemukan potongan lainnya berupa kepala dan tangan kiri. Sementara untuk potongan badan dan tangan kanan itu masih belum ditemukan hingga saat ini. Padahal pencarian sudah dilakukan sejak Minggu 26 Oktober 2025 lalu, sejak pukul 8 pagi, dan akhirnya ditutup pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan keterangan dari pihak uh, Basarnas, yaitu Koordinator Pos Basarnas 50 Kota yang melakukan penyisiran dan pencarian ke lokasi, itu pihaknya sudah melakukan pencarian ke dalam jurang tersebut sedalam 50 meter lebih, dan di sana terdapat sampah-sampah yang juga cukup menyulitkan tim
pencarian atau tim Basarnas, namun telah dilakukan pencarian dengan secara teliti sejak 8 pagi hingga pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Juga tidak ditemukan potongan badan dan tangan tersebut. Dan berdasarkan keterangan koordinator pos tersebut yang bernama Roni Nur, pihaknya sudah menutup pencarian ini. Namun jika masih dibutuhkan, itu pihaknya akan datang lagi. Dan masyarakat di sekitar lokasi jika ada yang menemukan tanda-tanda maupun ada kecurigaan masyarakat, itu bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan sementara pada minggu sorenya pada 26 Oktober 2025 lalu, Tribun Padang.com atau saya langsung di lokasi itu menyaksikan bahwa saksi mata kembali menemukan itu ari-ari korban yang terputus dengan sebelumnya ditemukan juga di dalam selokan. Sekarang ditemukan pada minggu tersebut ditemukan di pembuangan selokan yang hampir mengarah ke jurang ngarai tersebut. Potongan tersebut berbentuk gumpalan dan sudah diamankan oleh pihak atau tim Inafis Polresta Bukit Tinggi dan sudah dibawa ke Mako. Baik, Iqbal, dari informasi yang kita dapat bahwa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan sejauh ini apakah ada pengakuan ibu dari bayi korban tersebut hingga tega menghabisi nyawa anak kandungnya? Oke, berdasarkan hasil interogasi kepolisian dengan terduga pelaku di kediamannya pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam, yaitu pelaku memang mengaku awalnya melahirkan pada Kamis pagi dan ia membuang bayi tersebut pada malam harinya. Dan berdasarkan interogasi awal pihak kepolisian dengan terduga pelaku, yaitu pelaku memang membunuh bayi tersebut karena malu karena ayahnya tidak ada dan tidak diketahui hingga sekarang gitu. Jadi pelaku nekat membunuh bayi tersebut dan membuangnya di jurang yang ada di Ngarai Sianok di Kelurahan Bukit Canggang tersebut. Demikian interogasi kepolisian dengan pelaku yang didengar dan disaksikan oleh Tribun Padang.com. Kan Lima? Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Padang Muhammad Iqbal. Selamat kembali beraktivitas. Perkembangannya, bayi masih kita titipkan di ruang jenazah di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Yang tubuh yang hilang itu sampai saat sekarang belum ditemukan. Ini terkaitan dari si pelaku sama ibunya ini sudah terungkap lagi belum? Sampai saat sekarang dia masih main sendiri, belum ada keterkaitan dengan orang tuanya biarpun saudaranya. Namun demikian kita tetap mengambil nanti pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku. Bu, mengenai ayah dari bayi tersebut apakah sudah ditemukan atau belum? Sedangkan yang pelaku tidak ingat dia gimana wajahnya, di mana tinggalnya, nggak ingat. Pokoknya nggak ada komunikasi lagi. Malah waktu dia hamil yang pacarnya nggak tahu. Oke, Bu, mengenai kasus tersebut berapa kira-kira ancaman penjara terhadap pelaku? Kalau sementara kita kan masih kita pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti kita lapiskan dengan 338 atau 340. Oke. Dan pasal 351 ayat 3. Mungkin terakhir, Bu, apakah itu ada perbuatan mutilasi atau bagaimana, Bu? Sampai saat sekarang belum lagi. Kita menunggu keluar hasil otopsi. Berarti hasil autopsinya dilakukan sekarang ya, Bu, hari ini ya? Ya. Oke, sih. Mana tahu nanti pas di persidangan kalau pelaku mengelak atau tersangka mengelak, itu bukan anak saya waktu saya buang utuh, ini kok udah terbagi-bagi. Makanya kita cocokkan tes DNA yang pelaku sama anaknya. Kita bawa dua-duanya, 2 sampel berarti. Pelaku sekarang di mana, Bu? Ditahan di Polsek Kota. Khusus untuk wanita kita tahan di Polsek Kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.